Oke, selamat pagi semuanya. Senang sekali bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Semoga baik dan sehat selalu, ya. Dan pada kesempatan pagi ini, saya Thomas Krisna akan men-sharingkan 3 hal penting dalam akuntansi. Nah, yang pertama adalah persamaan dasar debit dan kredit. Kemudian adalah klasifikasi dan nama akun. Dan yang ketiga adalah apa itu rekening nominal dan rekening real, ya. Untuk poin yang pertama, saya menggabungkan antara persamaan dasar dan debit dan kredit karena keduanya adalah saling berkaitan, ya. Nah, kemudian klasifikasi dan nama akun saya tampilkan di sini karena saya supaya teman-teman tidak bingung, ya. Jadi mana yang klasifikasi, mana yang nama akun, ya. Jadi bisa membedakan, maksudnya seperti gitu. Dan yang ketiga adalah apa itu rekening real dan rekening nominal, ya. Oke, langsung aja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu konsep pembukuan berpasangan debit dan kredit, ya. Oke. Nah, dalam accounting itu mereka mempunyai suatu sistem atau cara kerja yang unik, ya. Nah, di mana yang namanya adalah sistem tata buku atau sistem pembukuan berpasangan, ya. Jadi ketika suatu transaksi itu dicatat, maka mereka akan dicatat pada sisi sebelah debit dan kredit. Jadi kiri atau kanan, ya. Cuman istilah yang umum dipakai adalah debit dan kredit, ya. Nah, kiri dan kanan. Nah, masing-masing jumlah dari sebelah kiri dan sebelah kanan ini haruslah sama. Ya, jadi kalau sebelah kiri atau debit itu jumlah totalnya adalah 100, maka sebelah kanan juga harus 100. Ya, jadi harus seimbang, harus balance, ya gitu. Secara definisi dikarenakan bahwasanya setiap transaksi akan selalu dicatat dengan cara mendebit dan mengkredit, ya, dua atau lebih rekening, dua atau lebih akun, ya. Sekali lagi saya ulangi, dua atau lebih akun, ya. Jadi akun di sebelah debit dan akun di sebelah kredit, ya, gitu. Nah, dengan jumlah yang di debit sama besar dengan jumlah yang di kredit, ya. Nah, dengan kata lain, setiap transaksi itu pasti akan melibatkan paling tidak dua akun, ya, jadi sisi debit dan sisi kredit. Dan ini harus balance, ini harus seimbang, ya, sejalan dengan prinsip dari neraca yaitu seimbang, ya. Nah, penjelasan ini akan saya berikan contoh pada video saya berikutnya. Nah, penjelasan ini sejalan dengan slide berikutnya, ya. Jadi slide berikutnya adalah persamaan dasar akuntansi, ya. Nah, persamaan dasar akuntansi itu adalah keseimbangan antara aktiva dan pasiva, ya. Atau dengan kata lain keseimbangan antara aktiva, hutang, tambah modal. Nah, ini ada pada neraca, ya. Ini ada pada neraca, ya. Neraca itu adalah timbangan, adalah kalau timbangan itu berarti seimbang antara kiri dan kanannya, ya. Jadi pasiva itu juga dinamakan hutang tambah modal, hutang plus modal, itu pasiva, ya. Nah, atau dengan kata lain, hutang adalah kewajiban kita kepada pihak ketiga, sedangkan modal adalah kewajiban kita kepada pemilik, ya. Nah, jadi kisahnya adalah ketika kita mempunyai modal, ya, jadi kemudian kita juga support dengan adanya hutang kepada pihak ketiga, maka dua hal ini dapat kita belikan, dapat kita konversi, dapat kita tukar dengan aset atau dengan barang, produk tangible dan intangible yang berguna untuk kegiatan operasional perusahaan, ya gitu. Nah, kemudian lebih detail lagi, maka aktiva sama dengan hutang tambah modal, ya, ditambah laba atau rugi. Nah, ini pendapatan atau biaya, ya, maksudnya seperti itu, ya. Jadi mau lebih lengkap lagi, melebar lagi ke laporan laba rugi. Jadi aktiva sama dengan hutang tambah modal plus laba atau rugi, ya. Jadi di sini laba atau rugi itu berasal dari apa? Dari laporan laba rugi, ya. Oke, ya. Jadi yang secara lebih lengkap adalah persamaannya adalah tidak hanya pertama adalah aktiva plus pasiva, ya. Jadi aktiva adalah aset, kemudian pasiva adalah kewajiban, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi istilah yang lain, ya. Ini terserah teman-teman ya, mana yang paling mau dipakai yang lebih enak, yang paling nancep ke pengertian kalian itu yang mana, ya. Tapi kesemuanya adalah benar, ya, gitu ya. Nah, yang kedua adalah aktiva sama dengan hutang tambah modal. Ya, jadi hutang adalah kewajiban, modal juga kewajiban. Ya, cuman kalau hutang itu kewajiban kepada pihak ketiga, kalau modal adalah kewajiban kepada pemilik. Ya, nah kemudian kita
per detail lagi ya. Jadi aktiva sama dengan hutang tambah modal tambah pendapatan dikurangi biaya. Ya, dengan asumsi pendapatannya lebih besar dari biaya, ya, seperti itu, ya. Nah, atau dengan kata lain, aktiva sama dengan hutang tambah modal tambah laba atau rugi, ya. Nah, ini adalah persamaan dasar akuntansi yang perlu kita pegang bersama, ya. Jadi konsep atau cara ceritanya adalah harta yang kita punya untuk kegiatan operasional perusahaan itu duitnya berasal dari pinjaman kita kepada pemilik atau pinjaman kita kepada pihak ketiga. Hutang kita kepada pemilik atau hutang kita kepada pihak ketiga. Kewajiban kita kepada pemilik atau kewajiban kita pada pihak ketiga. Ya. Nah, pada saat perusahaan didirikan, maka tentu saja yang akan muncul pertama kali adalah modal. Ya, jadi modal dari pemilik menjadi ke start dari mulainya suatu perusahaan. Ya. Nah, kemudian bisa jadi kita hutang kepada pihak ketiga atau mungkin hutangnya nol, ya, atau hutangnya sangat sedikit, ya. Jadi kalau hutangnya nol, ya berarti sama dengan modal dari pemilik itu langsung dibelikan harta, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian dalam perkembangan berikutnya bisa jadi kemungkinan ada hutang dagang, ya. Jadi modal hutang dagang itu diubah menjadi aktiva, ya, seperti itu. Nah, dalam satu persamaan yang umum itu dimulai dari aktiva dulu, ya. Jadi aktiva sama dengan hutang tambah modal, ya. Tetapi menurut saya secara pribadi ini lebih cocok kalau modal ditambah hutang kemudian menjadi aktiva atau aset seperti itu. Menurut saya secara pribadi seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pendapatan dan biaya. Ya, jadi kalau pendapatan dan biaya ini berasal dari laporan income statement atau laporan laba rugi atau laporan kinerja. Ya, jadi pendapatan dan biaya ini akan masuk kepada modal. Jadi kalau pendapatan lebih besar dari biaya, maka selisihnya masuk pada modal yang bertambah. Nah, kalau biaya lebih besar dari pendapatan dalam kegiatan operasional perusahaan, maka ini berarti modalnya akan terkurangi seperti itu. Ya, jadi masuknya pendapatan dan biaya ini masuknya lewat pintunya modal, ya, jangan masuk ke hutang atau masuk ke mana, ke aktiva, ya enggak, ya. Jadi secara perhitungan laporan laba rugi dia selisih itu masuknya ke modal, ya, lewat situ, ya, gitu. Jadi ini adalah alasan kenapa di antara neraca dan laba rugi atau laba rugi menuju ke neraca ada laporan perantara, yaitu laporan perubahan modal. Jadi laporan perubahan modal adalah untuk mengetahui apakah modal pemilik itu bertambah atau berkurang, seperti itu, ya. Nah, kapan modal itu berkurang, ya, dalam kondisi apa? Biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, ya, maka mereka akan mengalami dulu defisit atau kerugian, ya, seperti itu. Oke, jika ada komen atau pertanyaan silakan tulis di bawah. Jika tidak ada, saya akan lanjutkan ke slide yang berikutnya, ya. Ya, kemudian aturan debit sama kredit. Nah, di sini ada aturannya ya, rekan-rekan sekalian. Jadi persamaannya tadi udah jelas kan. Jadi aktiva sama dengan hutang tambah modal, ya. Itu tadi udah jelas ya. Aktiva sama dengan hutang tambah modal atau modal plus hutang sama dengan aktiva, ya, gitu. Nah, masing-masing klasifikasi. Jadi aktiva, kewajiban, modal dan pendapatan dan biayanya adalah klasifikasi. Ya, jadi secara umum, ya, sekali lagi saya katakan, secara umum itu aktiva akan bertambah pada posisi debit. Ya, ini aturan secara umum, ya. Nah, kemudian aktiva atau harta akan berkurang pada suatu posisi kredit, ya. Nah, kewajiban atau hutang ini sebaliknya, ya, sebaliknya, ya. Jadi berseberangan. Jadi kalau kewajiban kita bertambah itu di kredit, kalau kewajiban kita berkurang itu di debit, ya, seperti itu. Modal ini juga sebaliknya, ya, jadi berlawanan dengan aktiva. Jadi modal kalau bertambah di kredit, modal berkurang di debit, ya, seperti itu, ya, aturannya berlawanan, ya. Jadi kewajiban dan modal punya persamaan aturan main untuk debit kreditnya, sedangkan aktiva ini berbeda, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana pendapatan dan biaya? Nah, ingat teman-teman sekalian,
untuk pendapatan dan biaya polanya mirip kayak modal. Ya, jadi kalau pendapatan itu bertambah akan dikredit, kalau pendapatan berkurang akan didebit, kalau biaya bertambah akan didebit, biaya berkurang akan dikredit. Ya, jadi saya ulangi, jadi pendapatan ini sama kayak modal bertambah. Ya, jadi kalau modal bertambah dikredit, modal berkurang didebit, sama, pendapatan juga sama. Pendapatan bertambah dikredit, pendapatan berkurang didebit. Ya, gitu. Kemudian biaya ini sama dengan kalau biaya bertambah di debit, ya, biaya berkurang di kredit. Ya, ini berlawanan, ya. Berlawanan dengan pendapatan. Ya, jadi biaya kalau bertambah di debit, biaya berkurang di kredit. Ya, seperti itu, ya. Nah, aturan ini adalah juga termasuk saldo normalnya dari satu klasifikasi. Ya, jadi aktiva itu punya saldo normal itu di debit, ya. Normalnya saya tulis dalam kondisi normal, ya. Kewajiban itu punya saldo normal di kredit. Kemudian modal punya saldo normal di kredit. Kemudian pendapatan punya saldo normal di kredit. Kemudian biaya punya saldo normal di debit, ya. Nah, ya kalau aturan ini kita tidak patuhi, tidak mengikuti aturan ini, ya, kita seenaknya bikin, maka nantinya neracanya tidak seimbang, ya. Jadi tidak bisa mengikuti persamaan dasar akuntansi yang benar, ya. Yang persamaan dasar akuntansi yang benar yaitu tadi, ya, aktiva sama dengan hutang tambah modal, atau secara logika modal sama plus hutang sama dengan aktiva. Logikanya adalah modal dari pemilik ditambah dengan hutang pihak ketiga bisa dibelikan aktiva, seperti itu, ya. Nah, kemudian pada bagian yang kedua saya akan menjelaskan antara klasifikasi dan nama akun. Ya, banyak dari teman-teman sekalian mungkin bingung, Pak, ini kalau kita jurnal ini nama akun, ya, tapi kalau kita ini apakah klasifikasi, Pak? Karena bingung, aset itu nama akun apa klasifikasi, ya, Pak? Kemudian juga kewajiban itu nama akun apa klasifikasi, ya. Nah, oke, ya, saya akan jelaskan di sini, ya. Dan di sini ada 4 kotak, ya, dengan warna yang berbeda-beda, ya. Nah, saya klik dulu supaya semuanya keluar, ya. Nah, ya. Nah, jadi 4 kotak yang berbeda ini mewakili tadi yang sudah saya katakan, modal tambah hutang sama dengan aktiva, ya. Nah, ya, jadi modal ini berada pada kotak berwarna kuning, ya. Nah, kemudian kewajiban ada pada kotak berwarna apa ini, ya? Kuning-kuning agak coklat, ya, gitu, ya. Dan aktiva ini berada pada kotak berwarna biru, ya. Nah, ya. Nah, itu jadi aktiva kewajiban modal, kemudian aktiva lancar, aktiva tetap, pendapatan dan biaya-biaya itu adalah klasifikasi. Ya, sekali lagi itu adalah klasifikasi. Ya, itu mereka bukan nama akun, tapi mereka adalah nama kelompok akun. Ya, jadi contohnya modal. Modal ini adalah nama kelompok akun dari modal pemilik, laba yang ditahan, modal saham. Nah, itu adalah modal adalah klasifikasi. Jadi yang digaris bawahi itu adalah klasifikasi, ya, bukan nama akun. Nah, kalau klasifikasi itu tidak bisa masuk dalam jurnal, ya, tapi dia dalam konsep penjelasan, dalam pemaparan secara total, secara umum nanti jumlahnya bisa ditotal, tapi dia bukan masuk pada jurnal atau pada pencatatan, ya. Tapi kalau modal sendiri, modal saham, ya, nah itu bisa dicatat, ya. Satu hal lagi, laba yang ditahan juga atau modal, ya. Nah, modal adalah klasifikasi, ya, sedangkan modal saham atau modal pribadi adalah atau laba ditahan adalah nama akun, ya, seperti gitu, ya. Kemudian
Bagaimana dengan kewajiban? Nah, kewajiban, istilah kewajiban, kewajiban lancar, kewajiban tetap, ya, mereka adalah klasifikasi, ya, ada yang nyebutkan lagi subklasifikasi. Mereka bukan nama akun, tetapi hutang dagang, hutang wesel, hutang gaji, hutang pajak, ya, pendapatan diterima di muka itu adalah nama akun, ya. Nah, ya, kemudian hutang obligasi, hutang hipotek, mereka adalah nama akun. Jadi teman-teman perlu bisa membedakan, ya. Kalau nama akun itu masuk pada akun-akun, ya, masuk pada jurnal, masuk pada pencatatan. Tapi kalau kewajiban, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang itu adalah klasifikasi, ya, gitu. Ya, memang nantinya bisa dijumlah antara poin-poin dalam kewajiban lancar di total menjadi satu, yaitu kewajiban lancar itu juga bisa, ya, seperti itu. Aktiva lancar dan aktiva tetap ini bukan nama akun, ya, tetapi komponen-komponen dari aktiva lancar kayak kas, piutang dagang, kemudian persediaan, biaya dibayar, sewa dibayar di muka, perlengkapan kantor, ya, persediaan barang, ini adalah nama akun, ya. Aktiva tetap itu bukan nama akun, ya, tetapi tanah, bangunan, kendaraan, mobil, truk, peralatan, mesin itu adalah nama akun, ya. Jadi bisa membedakan. Ya, nama akun itu selalu lebih kecil, lebih detail, lebih breakdown, ya. Kemudian pendapatan dan biaya ini bukan nama akun, ya, tetapi pendapatan lain-lain, pendapatan jasa, ya, pendapatan dari penjualan barang dagangan, nah itu adalah nama akun. Kemudian juga biaya-biaya, biaya itu bukan nama akun, tapi HPP, harga pokok penjualan atau biaya pokok penjualan, biaya umum administrasi, biaya gaji, biaya penyusutan, biaya listrik, biaya air, biaya sewa, ya, biaya promosi, ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah nama biaya gaji, itu adalah nama akun. Ya, jadi saya harap teman-teman bisa membedakan, nggak bingung ya ketika mengerjakan atau menganalisis suatu akuntansi, mana yang nama klasifikasi, mana yang nama akun. Ya, yang klasifikasi atau yang nama akun itu masuk pada jurnal atau pencatatan, sedangkan yang klasifikasi ini akan penotalan atau penjumlahan dari nama-nama akun tersebut. Ya, oke. Kemudian tentu saja untuk modal, kewajiban, dan harta ini adalah masuk pada payung informasi laporan neraca. Ya, sedangkan pendapatan dan biaya, saya ulangi lagi, ini masuk pada klasifikasi payung laporan income statement atau laporan laba rugi. Ya, nah, pendapatan dan biaya ini akan ada selisih. Apakah selisihnya plus, jadi pendapatan lebih besar, atau selisihnya minus, pendapat biaya lebih besar. Nah, selisih tersebut masuk pada modal. Apakah modalnya bertambah atau modal berkurang? Ya, seperti begitu. Ya, oke, semoga bisa dimengerti. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa itu rekening real dan rekening nominal. Ya, jadi rekening real adalah rekening-rekening atau akun-akun pada aktiva dan kewajiban. Ya, dan apa itu rekening nominal? Akun-akun pada pendapatan dan biaya. Ya, nah bedanya di mana? Kalau rekening real atau neraca itu tidak ditutup. Ya, tapi kalau rekening nominal atau laba rugi dan biaya pendapatan itu akan ditutup tiap periode untuk mengukur kinerjanya. Ya, seperti itu. Ya, oke ya. Jadi semoga bisa dipahami. Ya. Nah, oke, sampai di sini penjelasan saya untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan sampai ketemu dengan video-video saya berikutnya. Ya, saya mohon undur diri, Thomas Krishna. Tetap semangat, salam sejahtera, dan sampai ketemu lagi.